Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita ini tiap Rabu, di mana kita masih membahas tentang bab kurban. Di dalam suatu amal, maka setiap amal itu pasti ada rahasianya atau makna. Korban hanya pada arti, maka ini disebut dengan penyembelihan. Namun secara rahasia ada apa dengan sejarah penyembelihan? Maka kita mundur lagi ke belakang. Ingat suatu dasar atau dalil ketika salah seorang menanyakan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, apa cirinya umatmu yang masuk surga? Beliau menjawab, ahlu sunnah. Artinya orang yang ahlu sunnah, ahli, artinya mengenal diri. Kemudian ditanya lagi, seperti apa orang yang ahlu sunnah? Lalu dijawab lagi dengan al-jamaah, sehingga muncul kalimat ahlu sunnah wal jamaah. Maka ahlu sunnah wal jamaah inilah sebuah slogan yang diperebutkan masing-masing ormas, bukan orang lagi tapi ormas kan. Baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan semuanya masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang ahlu sunnah. Maka di situ kita mengkaji seseorang yang mengenali tentang ahlu sunnah wal jamaah, apa kaitannya dengan korban. Yang pertama, korban ini adalah suatu pengorbanan atas harta kita. Berarti ini berkaitan dengan harta. Maka kita tengok lagi ke belakang. Kalau berkaitan dengan harta, maka sesuai bahwasanya seseorang itu meninggal, kemudian ia akan menjalani beberapa hisab daripada kehidupan. Yang pertama, orang yang meninggal itu ia akan menjalani hisab yang disebut dengan sholatnya. Yang kedua tentang hartanya, yang ketiga tentang usianya atau umurnya, yang keempat tentang ilmunya. Jadi ada 4 nih yang kita lalui. Jadi kita ini harus membuat konsep kematian diri kita sendiri. Harus kita bikin dulu. Karena mari kita belajar dari para nabi dan para sahabat seperti apa akhir daripada kehidupan mereka. Kita ingat bahwasanya akhir daripada kehidupan Nabi kita Muhammad saat beliau di pangkuan Aisyah, beliau menyuruh Aisyah untuk mengambil wadah duit. Kalau di bahasa kita itu wadah duit atau kantong. Orang Arab itu kan ada kantongan model wadah. Kemudian diambil oleh Aisyah. Coba lihat dalamnya. Setelah diambil ada duitnya 7 dinar. Lalu Nabi memerintahkan untuk segera menyedekahkan, habiskan semuanya. Lalu Aisyah bertanya, kenapa? Nabi menjawab, aku tidak mau ketika aku mati ini ditanyakan kepadaku. Artinya kalau seorang nabi ini secara amal sholat sudah lurus, maka harta yang akan membayarkan hisab. Karena syarat ahlussunnah wal jamaah tadi masuk surga tanpa hisab, berarti kita harus membebaskan yang aman. Jadi kita harus bebas. Konsep kematian kita, konsep akhir hidup kita ini, berarti harta ini jangan menjadi penghalang bagi kita. Maka Nabi menyerahkan itu. Harta jangan sampai ditanyakan kepadaku. Berarti Nabi tidak membawa harta.
Kemudian kita masih ingat suara daripada almarhum guru 2 tahun sebelum meninggal. Beliau menghabiskan semua secara bahasa harta beliau. Beliau dengan perkataan apa ini coba mencari akan aja. Apapun yang ada itu abunikan seberitaan, sepadang sanakan. Itu sudah habis tuh, sudah tidak ada dua apa-apa. Nah, lalu konsep ini, ketika harta sudah habislah si akhir kehidupan kita, maka ada 2 sudah, sholat, kemudian harta bebas kita. Kemudian untuk umur, berapa umur kamu ketika hidup di dunia? Semua nanti ketika dibangkitkan menjawab hanya 2 jawaban. 1 hari berumur dan setengah hari. Jadi semua kita ini ketika dibangkitkan itu ditanya, berapa tahun engkau hidup di dunia? Dan jawaban itu hanya ada 2, 1 hari dan setengah hari. Kemudian digunakan kemana umurnya nih? Kita ini kalau 1 hari mendustakan, setengah hari makin mendustakan. Karena kita hidup bertahun-tahun, puluhan tahun kan. Karena kita tidak tahu, kita ini merasa lawas hidup. Padahal ketika sudah mati hanya sadar, ternyata aku ini hidup cuma sehari di dunia. Lalu apa ditanyakan? Digunakan kemana saja? Apakah sibuk dengan berusaha mendapatkan harta? Ataukah sibuk dengan menuntut ilmu? Bahasa kita ya seperti kita yang sekarang ini duduk di dalam majelis ilmu. Ya. Sebagai contoh lagi, orang yang duduk di dalam majelis ilmu, menuntut ilmu lah, belajar. Berarti dicontohkan nih di dalam kitab tarikh itu banyak. Sering kita ungkapkan cerita ini, coba kita akan menggali lagi cerita korban ini, wilayah korban ini supaya apa sih? Jadi kita ingin mendapatkan. Ingat kita, ada seseorang yang tidak mau mengerjakan sholat di masa Nabi itu. Bahkan para sahabat mendatangi rumahnya pun beliau malah membantah. Kalau Nabi sholat berarti ada yang menyuruh. Kalau aku diperintahkan untuk sholat, aku hendak tahu siapa yang menyuruh, yang memerintahkan. Nah akhirnya kan orang ini dibawa ke hadapan Rasul. Maka sejak saat itu ketika ditanya Rasul, kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau tidak puasa? Orang tersebut menjawab, bagaimana mau sholat? Bagaimana mau puasa? Orang yang memerintahkannya mana? Tuh. Nah disitulah kalau kita kaji, kemudian Nabi mulailah mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Ini kan berarti makrifat dahulu, rahasianya dahulu diajarkan dahulu. Sebelum mengerjakan sholat, sebelum mengerjakan puasa, sebelum mengerjakan amal-amalan yang lain, Nabi mengenalkan Tuhan yang memerintahkannya dahulu. Nah, maka apa? Di dalam pembelajaran berarti orang itu tadi sudah duduk dalam majelis ilmu bahasanya, orang sedang menuntut ilmu. Namun usianya tidak sampai selesai, tidak sampai masuk kepada mengerjakan sholat, belum sampai meninggallah orang tersebut. Maka setiap malam pertama Nabi dimimpikan bertemu dengan orang itu di surga. Malam ketiga pertemuan lagi penasaran, ditanya oleh Nabi, kenapa abang masuk surga? Maka jawaban orang tadi, tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada Rabbnya. Maka Nabi bertanya, ya Rabb, kenapa orang tersebut masuk surga sedangkan ia selama hidup di dunia tidak pernah sholat? Tapi apa jawaban Allah? Ia masuk surga, akhir hidupnya adalah mencari aku. Berarti apa? Menuntut ilmu. Itu maksudnya. Maka persyaratan yang ketiga tentang umur, tentang usia, kita sudah memenuhi syarat. Sholat sudah kita kerjakan, usia kita tidak berhenti tentang ilmu ketuhanan. Jadi kalau untuk majelis ilmu kita ini pasti kurang umurnya, kurang waktunya bagi kita untuk kita belajar 30 juz Al-Quran, kita mempelajari hurufnya daripada kesemuanya 1.250.000 huruf itu kalau kita pelajari semua sudah cukup umur kita.
Kemudian apa kabar dengan yang membunuh 100 nyawa masuk surga? Karena akhir hidupnya adalah dia bertobat mencari Tuhan. Jadi apa? Umur kita digunakan sepanjang hidup adalah untuk mencari Tuhan. Itu bahasanya menjadi itu adalah belajar, terpenuhilah. Kemudian yang keempat, hisabnya nanti adalah ilmu. Banyak yang beramal hanya dengan memahami ilmu pada kulit atau memahami ilmu pada bacaan dan gerakan, tapi rahasianya tidak mengetahui. Sedangkan sejarah menunjukkan bahwasanya ternyata Nabi itu mengenalkan Tuhan dahulu. Inilah sering orang menyebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti kita terpenuhi lah nih. Jadi kita mulai menghisap diri kita, kira-kira dari 4 yang bakal dihisap ini terpenuhi kita. Maka korban salah satunya. Sekarang, bagaimana kita menyangkutkan korban ini tentang harta kita? Sekarang ini, secara materi atau secara keuangan ada bayangan kita apa korban, ya kan? Tetapi ada harta yang paling kita sayang. Berani kita menjualnya, berani kita melepasnya. Berarti kita sudah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wah, Nabi Ibrahim anak sematawayang dikorbankan. Ya, kalau kita rasakan kita berada di Nabi Ibrahim, kira-kira akan mampu. Itulah Nabi Ibrahim tidak merasa memiliki apa-apa. Bahkan Ismail sendiri pun ia tidak merasa memiliki akan dirinya sendiri. Berarti Ismail simbol daripada harta. Sama kita. Itu terpenuhi saat itu. Jadi korban adalah suatu cara mendapatkan keridhaan. Maka di dalam korban ini apapun caranya, karena korban termasuk kepada paham yang banyak dan yang paling bagus itu kita mengambil kepada sunnah muakkadah yang paling dikuatkan. Jadi hampir mendekati wajib. Kemudian Islam itu kan artinya kembali. Berarti apakah kita ini termasuk Islam? Yang pertama syahadat. Jadi orang yang hanya nanti sampai kepada Tuhannya adalah orang yang Islam. Maka orang yang Islam harus memenuhi rukun. Yang pertama syahadatnya itu mengenal, ketika ia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, alif lam lamahannya itu pahami kan itu. Ya, semua terjadi daripada huruf alif. Semua terjadi daripada roh. Kemudian yang ada, yang tampak, yang jahir, lam pertama itu daripada roh. Lam yang kedua pun terjadi daripada roh. Maka daripada keduanya buktinya kenapa? Nang kembali kenapa? Ketika ini sudah berbentuk ada nama dan rupa, ada sifatnya, nang menandakan kembalinya itu sampainya kita dari mana? Ketika hembusan napas terakhir, ada napas lagi, maka napas itulah yang disebutkan dengan hak terakhir al-hayat kan. Yang dikatakan al-hayat itu kan berarti ada napas. Nah inilah alif lam lam hak. Nyatalah sudah alif lam lam hak. Pandang yang lain, pandang diri kita. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad. Nyatalah sudah Muhammad. Baik, makanya kita ulang nih. Mem yang pertama kita pandangnya dahulu batang tubuh, ya kan? Setelah batang tubuh dari mana? Pasti kembali kepada roh. Berarti mem itu adalah daripada roh. Yang kedua ada huruf. Kita merasa hidup. Siapa sesungguhnya al-hayat? Berarti roh jiwa. Kemudian mem yang kedua, kenapa kita tuh kau berpikir? Jiwa. Mem yang berarti apa? Maka kesemuanya adalah inilah penampakannya, inilah balasannya. Balasan itu artinya upah. Penampakan disebut dengan huruf, dan inilah yang tampak, yang disebut Muhammad yang selingkuhan. Rasulullahnya siapa?
hembusan napasnya itu. Berarti apa? Berarti Muhammad sama juga alif lam lam ha aja. Ya kan penjairan dari alif lam lam ha sah syahadat kita sudah yang pertama. Nah, rukun Islam syahadat dan kedua sholat. Kalau syahadat kita sudah pas, berarti yang kedua sholat. Berarti kita bertambah tidak tuh? Kalau kita menyaksikan diri kita nyata alif lam lam ha mem nyata, bertambah kada, itulah yang disebut dengan sholat. Setelah sholat apa? Puasa. Kenapa disebut puasa? Syaum. Ya, kenapa disebut syaum? Syaum adalah huruf syaum. Wow dan mim. Berarti kalau yang bertemu dengan Allah itu syaum, artinya bersih, artinya pandanglah dan terapkannya apa yang ada pasti kembali kepada alif lam lam ha syaum, artinya bersih jiwa kita. Makanya syaum adalah membersihkan jiwa. Tapi syariatnya kan selalu ada bilainya syahadat, lalu ada ucapan 2 kalimat syahadat, bilainya sholat, lalu ada rukun 13, bilainya puasa, lalu ada menahan lapar dan haus. Padahal kata-kata syaum itu adalah pensucian jiwa kita, pembersihan. Setelah syaum apa? Zakat. Zakat mengenai apa? Pasti harta, pengorbanan akan harta kita. Nah, kemudian apa? Kemudian haji. Haji itu apa? Berarti al-haji. Jadi dalam al-haji artinya apa? Berarti kalau kesemuanya sudah terpenuhi, ini, maka ada al-hayat dan huruf jim. Pandang semua yang ada ini pasti huruf jim, itu yang disebut dengan al-jamaah. Titik beratnya itu. Kalau mengenal dengan al-hajj, mengenal dengan al-hayat, sunnah tuh pasti ahlu sunnah orangnya. Bila sudah ahlu sunnah mengenal dengan al-hayat, pasti ia kada memandang lagi pada bentuk, nama dan rupa. Haji sudah. Jadi orang haji itu kada tak pandang lagi bentuk dan rupa harusnya. Nih kita berkorban ke pandangi dia sapi. Apa bedanya dengan kita? Kita memandang sapi itu bedalah dengan kita. Kita pandang duit bedalah dengan kita. Kenapa? Kita pandang duit, kita kada duit kita pandang. Kita pandang sapi, kada sapi kita pandang. Bahan yang jadi sapi itu apa? Bahan yang jadi duit itu apa? Sama kita pandang lampu dan kipas angin, kita ada memandang lampunya, melihat dengan lampunya, melihat dengan kipas angin, tapi yang kita pandang adalah setrumnya. Bila sudah tak setrum, yang mana sudah sama itu. Nah itu al-hajj ada pada huruf jim. Maka kalau sudah memenuhi ini, inilah yang nantinya masuk surga tanpa hisab, Allah ridho. Tapi kalau pandangan kita tertahan pada yang jahil, higil, adanya lawan cepat. Di mana ridhonya Allah? Ketika Allah ada ridho, di mana rahmatnya? Maka ketika Allah ridho tadi, inilah kita masuk ke dalam golongan 70.000 masuk surga tanpa hisab. Lalu apa konsep kita? Jadi kita ini sudah mulai merancang kehidupan kita. Ya mudah-mudahan setahun sebelum kematian kita itu kita diberi kesadaran harta sebesar debu pun kawa ibahkan aja langsung. Nah ini Pak Pudikam lah menambah mati hakikam sudah ibahkan aja langsung aja sudah. Artinya jangan lagi ada keakuan kita, kepemilikan tentang harta, karena itu nama kami kecuali kita akan bisa pakai masalah harta kada masuk dalam 70.000. Lalu muncullah pemikiran, karena kita ini menelaah, mengkaji. Kalau kita terbebas dari harta lalu kita limpahkan ke anak-anak kita, berarti anak kita yang menanggung, ya kan? Kan otomatis anak kita yang menanggung akan harta kita. Yang penting kita dalam satu keluarga itu ada satu orang yang masuk ke dalam 70.000 tadi. Sekarang orang yang 70.000 tadi kan diberi hak. Haknya apa? Ia boleh membawa 70.000 keluarganya. Kira-kira harta kita nanti kita serahkan ke anak. Ini akan bertambah dengan harta bini kita seberataan, sanak sepupu seberataan. Kita masuk dalam golongan 70.000. Adakah 70.000 kita bisa keluarga?
mampu kalau mau biar aja kalau buat bukunya ini kayak apa lagi ya. Maksud biarkan itu bukan membiarkan yang ada belajar, tetap disuruh belajar, tetap disuruh belajar, tapi minimal kita selamatkan diri kita. Minimal selamatkan diri kita. Maka korban salah satu cara kita menyelamatkan diri kita dulu. Pertama, jangan mengharap anak penyelamatan kita, mendoakan kita ada aja jadi kubur. Karena kalau diharap kita kadang artinya memikir ke depannya setelah kita mati ada aja yang mendoakan kita. Kadang kita seorang yang merancang kembalinya kita tuh agar bisa masuk ke dalam golongan yang 70.000 utama dahulu kita itu. Jadi ini konsep kematian. Namun orang yang ahlu sunnah itu pastinya di dalam kehidupannya selalu dia zikrullah. Kalimat zikrullah itu seolah-olah dibaca lah, seolah-olah. Tapi kalau membaca belum tentu zikrullah. Zikir itu kan kali hurufnya kan cuma 3, za, kaf dan ro. Itu aja. Jadi kalau kita memahami yang 3 huruf ini, berarti kita sudah kembali. Coba kita lihat, ingat. Kira-kira zikir ini 3 huruf masuk di 11 huruf kah, di 12 huruf atau di 7 huruf? Di mana kira-kira yang 3 huruf ini? Ingatlah pasti. Ya. Nih, kita akan memahami zikir. Jadi korban kita ini kita masuk ke dalam golongan yang 70.000. Berarti kita membebaskan hisab kita. Kan kita ingat nih sejarah para nabi dan sebagainya. Nabi ketika takut ditanyakan, ketika kematian beliau ditanyakan tentang yang 7 liter, akhirnya Nabi dapat apa? Nabi dapat syafaat. Makanya Nabi diletakkan di sisi kiri aras. Ya, maka ia akan menjaga ketika orang nanti lewat sebelah kiri aras, berarti ia akan menuju neraka. Maka beruntunglah bagi umat yang bernabikan Muhammad nantinya di situ. Karena ada syafaat sama, selamatkan dahulu diri seorang. Nabi kan lebih mementingkan menyelamatkan diri seorang dulu. Nabi ditawarin sebagai raja pun tidak menerima. Karena itulah Nabi diberikan hak yang disebut dengan syafaatnya. Kita masuk ke dalam 70.000, dapat kita hak kita. Boleh membawa 70.000 lagi keluarga kita. Itu konteks korban yang sesungguhnya. Paham apa? Kalau kita sudah memahami itu, maka berusahalah kita setiap hari dalam kehidupan itu apa aja kelakuan kita. Bertukangan kah, bermamai kah, bermasak kah, bertatapas kah, selalu zikir. Kawalah kira-kira zikir. Kalau zikir dengan bacaan susah. Nah, inilah mari kita pahami bahasa zikir itu dengan ilmu huruf. Berarti tadi 3 huruf itu masuk di 11 huruf lah. Jadi ada huruf za, kemudian ada huruf kaf, ada huruf ra, ada 3 huruf zikir. Ini aja. Bila kalau kita mengamalkan yang 3 ini, masuk ke dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Masuk itu baik dalam keadaan sholat, baik dalam keadaan berbuat buruk, baik dalam keadaan berbuat baik, sama itu semua. Nah sekarang untuk mendapatkan jawaban za ini, berarti kita harus menghilangkan titiknya. Bila ada dihilangkan titiknya, kita kan akan jawab tuh. Apa gerak masuk huruf za ini? Ya, za ini Zul Jalali wal Ikram, pemilik kemuliaan. Artinya orang yang mulia itu apa? Nah sekarang kita ulang. Masih ingat kita kan? Yang pertama adalah alif. Ketika roh, kita cerita sedikit lagi. Hembusan pertama, ya kan, sebelum proses penciptaan, maka roh diuji dengan huruf kaf, mana kita persingkat. Kemudian ujian tadi dikokohkan, disebut dengan huruf sya. Di sinilah
kurban terjadi. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. Kalau kita lillahi rabbil alamin, kalau yang di awal wa ana awalul muslimin. Ketika Allah sudah menyatakan engkau Tuhanku, aku dari engkau, aku adalah engkau. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya, sama kayak orang berkorban. Ini sayang mana dengan harta, sayang mana dengan duit. Tapi kita ada masa miliki, wanita yang bisa tidak. Kadang kira-kira isok kayak apa lagi? Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati wa ana awalul muslimin. Kita ada menyerahkan lagi. Kita ada kekhawatiran akan harta kita. Begitu sudah kokoh, inilah barulah titik nang 3 tadi. Mungkin itu ya Tuhan, aku gak dosa lagi, nampak. Iya, nang jahirlah tampaknya huruf persaksian. Ya, barulah proses pembuatan wadah. Wadah itu disebut dengan hati. Barulah roh ini dari huruf alif ini langsung ke huruf al-hayat jadinya. Inilah yang disebut dengan hati. Berbentuklah hati. Ketika sudah berbentuk hati, lalu hati ini ditetapkan, diisi rasa. Karena dia 2025 berkorban, karena 2025 ikam kata lawa berkorban, takut karena hakun semua. Ya, karena ikam aku ciptakan sedih, karena ikam aku takdirkan jadi pemabuk, semua di sini sudah. Di sini dia Tuhan, terima semua. Ini sudah diterima semua, berarti 3 musuh. Ketika sudah ada rasanya, artinya nasib dan takdir itu sudah lengkap semua. Siapa yang menetapkan, siapa yang ditetapkan, siapa yang merasakan adalah diri kita. Sama-samaan. Ya lampu nang abang, nang hijau, nang putih menyala. Kadang-kadang pandang warnanya lagi, kita pandang ke asal, disebut dengan huruf jim. Kemudian setelah huruf ini, nah hanya di sini ada huruf dal dan ja. Nah, nih hanya kita kalau menjawab apa gerang arti zikir yang sebenarnya itu apa. Nah sekarang kita periksa. Ketika nasib ditetapkan yang disebut dengan hati di sini, ini masih berbentuk hati, melihat nasib, ya penasaran kita nih, kayak apa rasanya berkorban Tuhan, kayak apa rasanya ada berkorban, kayak apa rasanya tasifak tunggul, kayak apa rasanya miskin, kayak apa rasanya ada si duitan, kayak apa rasanya banyak duit, kayak apa rasanya menangis, lengkap di sini semua. Ada semua. Lalu apa? Ya Tuhan, malaikat putarakan pilihnya. Lihat akan. Kayak apa rasanya ada duit, lihat akan semua. Kayak apa rasanya isi duit, lihat akan semua. Disebut dengan huruf dal. Ketika tampak semuanya disebut dengan huruf dal. Oh kayak itu kah rasanya tasifak tunggul, oh kayak itu kah rasanya menangis, oh kayak itu kah rasanya bahagia. Setelah melihat yang tampak ini, khawatir pula ini, ragu-ragu, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran muncul pula. Ya, ketika muncul itulah wa huwa ma'akum aina kuntum. Hanya bertitik. Jangan khawatir, aku ada bersamamu dimanapun kau berada. Adalah kita khawatir lagi. Kayak apa rasanya tasifak tunggul, khawatirlah kita. Kayak apa rasanya miskin kada sulitan, khawatirlah kita. Ada titik. Hanya kita kalau menjawabnya, oh ternyata zat itu adalah ingat akan hati. Jadi bila kita mau terjawab aja, kawal juga korbannya, ya kan? Risau kita. Coba boleh ke sini, boleh ke sini. Itu zikir.
Apa yang kita khawatirkan? Yang penting aku berusaha mencari duit. Ya, kenapa? Kita boleh kasih ini sudah. Ini bahasa syariatnya, yang penting aku berusaha, makanya aku mau usahakan supaya kau berkorban. Masalah jadi kada jadinya berkorban, kayaknya sesuai catatan di sini. Adalah khawatir kita, itu rasakan. Setiap kita merencanakan sesuatu, jikirnya ya kan caranya. Itu tuh. Tapi bilanya kita merencanakan sesuatu, kita kada zikir, kada berzikir lawan Tuhan, ya dan kecewa ujungnya. Ya, bila tercapai bisa juga kufur. Kau udah ingat lawan Tuhan, lapar banget, nampatin kau makan dulu, ya, suap nasi sepiring, 2 piring, 3 piring, kada kanyang-kanyang. Kenapa? Karena menuduh nasi bang namanya akan tuh Tuhan makan tidak penyakit. Hanya saja ternyata lapar dan kenyang, haus pun sudah ada ketetapan di sini. Jadi makan, ketika kita makan apa aja, karena mau menuduh. Kita minum banyak teh, ada gulanya, kita kada menuduh gula dan manis jadinya. Karena rasa, boleh kita kesini. Nih, makanya orang menguasai ilmu ruh ini kan mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian inna aulia Allah. Sesungguhnya aulia Allah itu tidak ada kekhawatiran akan urusan dunia. Ada lagi ini urusan dunia. Itu harusnya kita. Jadi kita boleh ke sini. Itu caranya zikir. Apa gang jadi zikir? Musabat ilaha illallah. Zikir lah itu. Ingat ya Tuhan, ya Rob, ya itu kan bacaan. Belum tentu artinya zikir. Mengenai zikir itu berarti ingat. Kenapa? Karena adanya huruf za ini karena kita melihat sesuatu tadi ada khawatir. Coba kita rahatan kita sedih, kedesipitan, khawatir kalau kita di titik ini Tuhan, mana khawatir lagi kayak itu. Oh ternyata kalau memang aku ditetapkan pada beliau setahun biar mereka apa aku gak usah apa ya kada juga itu bahasanya ya kan. Tapi bukan kita melemahkan kada berusaha, kata aja berusaha. Kenapa? Karena kita berusaha pun adalah ketetapannya. Kita kembalikan, oh ternyata kita kada bisa lepas daripada takdir. Makanya wasta'inu bisabri was-shalah. Bila menemukan masalah kembalikan kepada Allah. Syat kejadian diri. Ini berarti ini kita sudah kejadian diri ini sudah. Nah kita rasakan zikir kita selama itu kayak apa? Gerak zikir kita tuh. Kalau kita kan kita tadi menjalankan orang yang ahlus sunnah itu ya tahu dengan catatan di sini. Nah sekarang selama ini kita makan, begitu makan menuduh nasi namanya makan, berarti kita termasuk golongan ahlus sunnah. Sakit kepala makan obat, makan budrik, menuduh budrik nama kan ada ahlus sunnah namanya. Tuhan hilang. Itu orang yang ahlus sunnah itu karena ada huruf sinnya sunnah. Ya, tuh ada 3 mengenal kepada nurnya, ini kepada dirinya, ini kepada nurnya, ini kepada nafas atau nyawanya, tahu itu orang bujur-bujur sunnah. Maka orang yang ahli sunnah, ahli diri tadi, apapun yang dihadapinya, ini langsung boleh ada di sini. Biasalah kita merasa kritis, kekhawatiran, tuh di situ tuh. Ini kita pakai ini. Ini detik-detiknya sampai sudah nih bingung benar. Coba kita rasakan berikah sini. Tapi begitu kita pada detik-detiknya kita tetap berusaha terus. Tapi kita kadang menuduh usaha yang keras tadi akan mendatangkan hasil. Tapi apa? Ini kita kesini. Usaha yang keras tadi adalah mengembalikan ke sini kita. Titik kita hidup dalam apa? Karena ilmu akan disukai apabila dia menggunakan ilmu. Nah, jadi kita boleh ke sini. Itulah yang disebut dengan zikir. Nah, sini berarti kalau apa aja yang dialaminya ingat selalu ke sini disebut dengan zikir mulia ada. Itu kemarin mulia. Ada memandang apa lagi? Itulah pemilik kemuliaan.
Tuh, pemilik kemuliaan. Sekarang ini kita ini istilah ketika makan kada berdonasi yang mengenyangkan. Ketika kita kawa kurban, kita ada merasa hebat. Ya aku kada berjual ini, ya kada kawa kurban, kita kada udah doa situ. Hilang sama di situ sudah. Kita begitu kawa kurban, kita tahu di sini ya memang berarti Allah tetapkan aku kurban kawa sini. Lalu apa? Hilanglah syariat, hilang syariat, ya kan? Artinya kita kada menuhankan syariat jadinya. Syariat kada dilepas, tapi kada kita tuhankan. Itu caranya tidak menuhankan syariat, lepas oleh zikir. Berarti apa? Kita berada kepada kafah. Berarti artinya kita kembali kepada yang cukup. Jadi kaf ini artinya cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau sifat kita selama ini apa aja, waktu sedih tahu deh kenapa Allah menetapkan, menakdirkan aku merasakan kesedihan. Kada tahu sejam kemudian, kada tahu sehari kemudian. Jika kada adalah khawatir kita dengan kesedihan yang sekarang, kada mungkin khawatir lagi. Ketika Allah tetapkan aku merasakan kesedihan pada hari ini, sampai kapan aku merasakan kesedihan, kita yakin catatan Allah sudah lengkap semua. Apakah kesedihan kita akan sampai mati nantinya? Kita jadikan aja terus kita nikmati. Mau tak khawatir? Kan kita boleh ke sini. Berarti kita tidak dikatakan orang yang syirik. Berarti kita sudah kembali kepada huruf kaf. Seandainya tadi kita ada kegulisian semua, kaf ini jadi kafir. Nah, nih kita contohkan tadi orang yang pada mau sembahyang, pada mau puasa, ya, berarti di sini. Nah khawatir, siapa kira menyuruh? Lalu apa? Ia menuntut, dikejarnya lah. Kalau tadi, lalu ada buka ke sini, mengejar yang memerintah. Sembahyang itu apa gerak? Puasa itu apa gerak? Ketemulah di sini. Ketika sampai di sini, apa yang didapat? Keridoannya. Seperti dengan ampunan. Ini yang disebut dengan rahmatnya, ampunannya. Ini judulnya. Nah sekarang yang mendatangkan rahmatnya ini siapa? Sambahyangkah, puasakah? Di sini contohnya, yang mendapatkan rahmat orangnya ada pernah sembahyang, ada pernah puasa. Ada yang mendapatkan rahmatnya orang yang membunuh 100 nyawa. Ya, karena ada yang berpendapat bahwa sholat, puasa adalah suatu amal untuk mendapatkan rahmatnya. Belum tentu. Ternyata orang yang membunuh itu dengan membunuhnya itu mendapatkan rahmat. Tapi yang kita melakukan yang sudah tahu lalu membunuh supaya dapat rahmat, salah. Artinya ia tuh sadar ketika ia berbuat buruk, ia sadar. Makanya Allah itu lebih menyukai orang yang berbuat maksiat tapi jangan mengakuinya sadar, daripada orang yang penyembahyang tapi ia kada sadar dengan Tuhannya. Itu maksudnya, bukan mengatakan membunuh itu berarti yang diartikan seperti itu. Nah sekarang kita contohkan zikir lagi, praktik zikirnya lagi, praktik zikir dalam kehidupan itu. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Berarti ada sifat baik, kemudian ada sifat buruk. Nah ini dua nih, ya kan? Ketika kita berbuat baik, anggap aja sholat, puasa, ya kan, saum. Kemudian ketika berbuat buruk, misalnya kan, anggap aja kita zina misalnya, kemudian mencuri, mabok. Nah, ini buruk samaan perbuatannya. Ini perbuatan ini dikatakan baik, perbuatan ini dikatakan buruk. Nah sekarang zikirnya di mana? Ketika sholat, tapi nya kada sadar, Allah Akbar, membagarak siapa?
Inya kada sadar, bisakah sholat dikatakan baik? Kan belum tentu berarti sholat dikatakan baik. Ketika ia puasa, ia kada sadar. Siapa yang berpuasa? Untuk apa puasa? Kenapa bisa puasa? Bisakah dikatakan baik? Gitu maksudnya. Setiap yang baik kita anggap belum tentu bagi Tuhan baik. Ia nambah itu sampai kepada Tuhan. Tapi ketika ia berbuat gak begini, bisa tutupnya sadar, ya Allah. Sesuatu nih, ketika ia berbuat buruk, kenapa Allah menyukai orang yang berbuat buruk tapi ingat kepadanya? Ketika ia berbuat buruk, ia mengakui telah melakukan perbuatan buruk, tapi ia tidak menyalahkan dirinya. Kan beda situ. Ya Allah, salah aku Tuhan. Nah itu sama ini menyalahkan Tuhan beda. Ya Allah, aku telah melakukan perbuatan yang buruk. Maka perbuatan yang buruk tadi jadi zikir baginya. Ya kan? Ingat Tuhan, bila sudah jadi zikir, ini upahnya, ini hasilnya. Maka kehidupan kita ini semuanya, apapun yang kita lakukan, kita akan zikir. Ingat, ternyata Allah takdirkan di situ sudah. Seandainya kada ditakdirkan tadi, mulai kita lakukan nih. Kayak itu maksudnya. Jadi perlulah kita khawatir perbuatan kita yang terdahulu, karena orang banyak takutan umrah, takutan haji, terlalu banyak dosanya. Berarti apa? Menyalahkan diri. Seolah-olah seorang yang salah takut lawan Tuhan. Lalu Tuhan itu dianggap apa? Nah, maka apa? Perbuatan kita yang terdahulu, Tuhan tuh hanya memerlukan kita tuh gentleman, wanita ada bebadah melakukannya, sudah itu aja. Tapi jangan menyalahkan diri. Itu. Maka jadi zikir inilah rahmat. Jadi kita mencari apa sebab orang yang membunuh 100 nyawa, orang yang kada pernah sembahyang, kenapa ia masuk surga? Ternyata akhir hidupnya bertentangan kada kira-kira ini dengan dalil. Ingat kada sebuah hadis ketika Jibril Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu meninggal, ya kan, setahun sebelum meninggal, sebulan, bahkan sampai sehari, bahkan napasnya giru-giru sudah ditenggorokan, ia bertaubat, tuh, maka akan aku ampuni ia. Keridaan Tuhan tidak ujungnya. Nah, jadi kita itu harus merancang konsep kematian diri kita seorang. Jadi syarat yang pertama, konsep kematian diri itu, konsep kematian lah yang penting kita pahami dulu. Bebaskan daripada sholat. Yang kedua, harta. Yang ketiga, umur. Terakhir, ilmu. Jadi kita mulai hisab diri daripada sholat kita, harta kita, umur kita, ilmu kita. Kalau sholat ini ada 4 ya kan, hukumnya, kemudian ma'rifatnya, kemudian sirnya, kemudian miftahnya, nurnya dulu, nur sholat, kemudian miftahnya. Berarti kalau orang sembahyang itu yang sholat memahami 1, 2, 3, 4, ada 5 hal. Hukum sholatnya pelajari, kemudian kalau sudah pelajari hukum sholatnya, kemudian ma'rifatnya. Ma'rifat itu artinya ketika kita sembahyang itu, ma'rifat itu artinya ketahui jalan kenapa aku sembahyang. Jadi ini mengetahui sembahyangnya, ini ma'rifat kenapa aku sembahyang. Bila sudah berma'rifat, pasti kan, oh ternyata memang sholat adalah sir ya. Rasa akhirnya menduduk ke situ. Sir aja. Allah Akbar, siapa karena kenapa nih aku kau bergerak? Karena adanya rasa yang wah kesir. Rasa itu siapa gerak memadakan. Ternyata adalah nur. Ya, ibu sampai di nur, kata kawan lagi itu gue beli ke sini.
dari nol. Kadang mungkin boleh ke sini, karena sudah tak kunci di sini disebut dengan tak kunci. Dah hendak melakukan yang menjalani kita Allah Akbar sampai yang berduduk sampai yang apa aja itu tak kunci pada apa? Karena sudah bertemu. Konsep, jadi bangun konsep kematian kita itu sejak kita ada hidup, ada nyawa. Bangun. Kita rasakan melalui kita menghisap dari sosial kita terpenuhi kan dari hal-hal seperti itu. Keilmuan tentang sholat. Yang kedua harta. Maka harta yang utama adalah zakat. Zakat harta. Setelah zakat harta ada yang disebut dengan infak. Lalu kategori setelah infak ini ada yang disebut dengan wakaf. Kemudian ada sedekah. Terpenuhi ada itu. Penuhi dari semua harta itu. Karena konsep kematian ini konsep kematian bebas hisab. Tambahkan sih. Kita membuat suatu kerangka. Karena kalau kita ini ada progres hidup merenya, kita ini hidup ada progres. Kenapa? Pada saat kita diulah di sini, kita sudah ditunjukkan di sini malaikat putarakan pilihannya hidup. Sampai kita hendak mati, malaikat putarakan kayak pengen mati sampai di mana ini anak-anak diputarakan semua. Maka apa? Sejak saat kita hidup inilah bila kita kada melihat dibutakan kita, kada melihat juga kita dengan. Artinya kada bertamuan juga dengan asal kita. Orang menyambatnya kada boleh lawan Tuhannya. Bahasanya, nah itu. Jadi dari harta ini terpenuhi kada ini dulu semua. Kalau ini kada terpenuhi berarti harta kotor, berarti kita ada memiliki akan. Jadi wajar hanya sekalinya lah. Silahkan ya buka di bab waris, ya kan, hukum waris itu. Jadi kalau ada harta warisan itu memang disegerakan diselesaikan. Barang siapa yang menunda-nunda, misalnya nih ada hak di sana, jadi anak jual jadi masih kong jangan, maka semua beban nanti hisapnya akan lebih berat kepada yang menunda. Kalaupun ada amanah ini jangan dijual semua. Kalau amanah melanggar hukum waris kan boleh, tidak bisa. Maka hukum waris itu adalah ketika orang tuanya meninggal, semua harta itu hak waris semua. Setelah selesai perkara yang bersangkut paut ketika almarhum hidup selesaikan, ada hutang-hutang yang biru semua, maka sisanya adalah termasuk kategori waris, maka kada boleh ditunda. Barang siapa yang menunda itu yang kena lebih berat nanti hisabnya. Itu dikatakan perbuatan ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Ternyata orang yang menguasai warisan. Tuh, mau tahu lah, lebih berbahaya itu. Makanya harta bereskan kita semua. Jadi kita bangun konsep hidup kita ini, karena ini yang pasti akan dihisab bagi kita semua. Kemudian umur ini habiskan dengan menuntut ilmu. Tahu belajar ilmu ketuhanan. Kalau ilmu penggunaannya kemana? Nih, penggunaan ilmu. Kalau ada ilmu, makan ya kita pasti itu nasi yang banyak kan. Berarti apa? Kalau kita makan, tak pakai ada ilmu. Tak pakai ada gara-gara ilmu. Coba rasakan. Dikit tahu sudah, ya kan? Penggunaan ilmu itu di mana? Dikira tadi menggunakan ilmu aku sembahyang lah, waktu puasa aja lah. Keseharian kita ini macam-macam kesibukan kita, tiap hari macam-macam ada, berdagang lah, bermamai lah, bisa regi orang lah, itu semua aktivitas. Saat bermamai, saat sehari, kalau ada kita sini,
Saat bisa dicurang, kau ada kita sini juga. Ya, kembali ke sini. Kalau itu karena ilmu tak pakai nggak sekadar mah. Allahu nurus samawati wal daripada nur keberadaan ilmunya. Inya kawa bermamai, amun ada ilmu kawa bermamai. Ilmu itu artinya tahu. Inya sakit hati, berarti kan tahu sakit hati. Ilmu juga karena. Kemudian ketika dimamai, menerima mamai, menerima masalah itu. Itu kita berarti kita ilmu terpakai. Ini konsep. Maka datangnya korban, ya, salah satu membersihkan. Karena rukun Islam itu orang yang artinya orang Islam itu kan kembali. Kita dikembalikan dengan cara syahadat. Dikembalikan dengan cara syahadat. Jadi kita ini dihidupkan cahir, Pak, hidup dunia. Supaya kau pulih dengan Tuhan, ya, dengan syahadat, saksikan dulu diri. Pembersihan. Ya, yang kedua dibersihkan dengan sholat. Bersihkan dengan sholat. Artinya kalau dengan syahadat ternyata masih bingung memahami. Ternyata dengan sholat, kenapa takbiratul ihram? Kenapa rukuk? Kenapa sujud? Oh, ternyata kada kawan juga. Lalulah puasa. Ya, tahan lapar, tahan haus. Oh, ternyata kada kawan juga. Kemudian zakat. Makanya zakat jahilnya pada harta. Ternyata ada yang disebut dengan zakat fitrah. Ternyata zakat fitrah menumbuhkan badan, berkembang badan. Ya kan, makanya zakat ibadani, zakat fitrah membersihkan badan, dibersihkan dengan zakat. Yang terakhir dengan haji. Gagal. Terakhir dengan haji. Ternyata ia ihram, ia tawaf dan sebagainya karena khawatir. Wukuf sudah juga. Akhirnya apa? Makanya korban kada dimasukkan ke rukun atau kada dimasukkan ke hukum wajib. Akhirnya apa? Barulah ada yang disebut dengan korban. Jadi korban ini salah satu akhir dari cerita hidup kita itu membersihkan. Kenapa? Karena ujar Adam, kan Adam yang pertama karena pendahulu tertipu oleh iblis, syaitan dan jin. Makanya peristiwa di sini ada yang disebut dengan jamarat. Jadi kita ini mengucurkan darah itu berarti kita menggugurkan yang tiga tadi, mula, wusta dan kalau orang lain tadi jamaratnya melontar. Kita di sini mengguyurkan, membersihkan kita. Kenapa? Dengan kita berkorban tadi, kada ada lagi nilai kesalahan kita. Kalau aku 2 juta ya, banyak ya, maka sama bagiannya hilang, ada korban. Berarti bisa masih ada. Nanti kasih kakak dia tidak menggugurkan, kucurkan penggugurannya tadi. Jadi tidak ada paham apa-apa kita korban sebenarnya. Kesalahannya makan sebagian dagingnya, ya, tapi jangan merasa rugi. Kalau ada rasa rugi, ada korban lain. Nah, harus sampaikan kita ke situ. Jadi korban ini salah satu adalah qaribun, kembali ke asal kita, membalikan kita kucuran darah. Nah, ketika kita korban, supaya korban kita ini jangan ada bermasalah, tuh kembali pulang ke situ kita zikir. Karena akhirnya dapat rahmat, dapat ridho. Kalau ditambah dia, rela kita korbankan semua anak, ikhlas kita bujur, maka barulah kita akan mendapatkan radiator mordia. Ini tujuan kita korban itu kita pahami dulu. Karena bagaimana korban nih konsep hidup kita. Karena kira-kira kalau ini kada kita pahami, mana yang bisa masuk ke dalam 70.000 golongan itu berat kada kira-kira kita hidup.
Sedangkan di dalam cerita yang diceritakan tentang Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, hanya patahan kayu sebesar kulit gigi, sebesar bilah korek api. 70 tahun dari awal ia dikuburkan, ya, sampai di depan kembali, sidangnya tidak selesai. Bukan harta pemberiannya, cuma harta yang dia dapatkan di bicaknya tadi, di wadahnya, di tempatnya, di ulah kulit gigi, ada selesai. Bagaimana dengan harta pemberian kita? Bagaimana dengan harta yang kita kuasai? Ada syaratnya, ada zakatnya, infak dan sebagainya. Karena kita penuhi. Sedangkan harta yang ada terpenuhi zakat infaknya semua, sidangnya kada tunas tuntas, apalagi harta yang kita miliki. Jadi kita akhirnya apa? Ketenangan mutmainnah. Akhir hidup kita itu memang ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kita harus benar-benar tenang. Berkorban berapa juta aja ada akan khawatir kita. Sedikit pun tidak ada kekhawatiran. Busa itu ini ada. Hendak berkorban kada khawatir juga. Kan ada khawatir kita nak berkorban itu. Niatnya sudah ada, ya kan? Tapi niat kita, ketika kita niat nak berkorban, kita zikir lagi ke sini, kembalikan lagi ke sini. Maka dalam perilaku hal apapun, zikir ini tidak hanya di dalam ibadah ritual setiap detik. Ini kata lapas. Berabah hendak boleh sambil bagaian aja lah. Ini berabah hendak boleh malam hari ini, malam Rabu, ya kan? Tahulah kita jam berapa Tuhan menentukan kita guring. Kita tahulah, coba berabah hendak, ya kan? Kalau Allah tentukan kita guring cepat, pasti cepat ya. Bila Allah tentukan kita ada berguringan sama lawan, dia berabah nggak panah mata ditikin, pasti makan tata udah mau guring. Artinya apa? Itu berarti orang berabah hendak itu berzikir. Bukan sambil berabah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berzikir, mau zikir supaya kadang-kadang mas kuring. Tapi kita kada zikir, jangan sampai ke sini. Kada sampai ke cerita hidup, ya lapar jadinya beriuran. Malah ada mau guring sesekali. Baca aja ayat kursi, hendak guring supaya nyaman biar guring. Malah ada guring. Waswis hidup, waswis hidup, khawatir akan hari esok. Itu kada zikir. Coba jika punya bila tak boleh jangan bawa berabah. Gara-gara HP itu kan banyak aja orang yang melihat sambil berabah melihat HP-nya nak nonton gugur di dada. HP lah kalau tak boleh adanya jam kita gugur itu sudah Allah tentukan semua. Itu makanya kita kembali kasih kita ada waswis kita hidup. Lalu seolah-olah itu tidak ada masalah kita. Jadi apapun perencanaan kita silahkan aja rencanakan. Karena ini otak dan pikiran yang jalan. Coba kita perhatikan. Nah, ini kepala, ini otak. Nah, kita akan memahami sedikit. Kalau otak, ya, memunculkan pikiran. Artinya, di dalam otak ini muncul pikiran. Yang di dalam otak ini namanya jiwa. Jiwanya tak ganggu, jiwanya ada di pasar. Nampak lah, nampak. Pikirannya nampak. Nah sekarang, kenapa disebut jiwa? Kenapa kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu orang guring itu rohnya nak keluar. Imam Ghazali orang guring itu jiwanya nak keluar. Ya, yang malah nak bujur. Kita mulai sedikit. Kita membedakan pikiran kita tak ganggu, pikirankah yang tak ganggu, jiwa kita yang tak ganggu. Atau roh kita yang akan sampai. Ini otak adalah otak. Ketika otak berfungsi disebut dengan jiwa. Oh jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rohnya akan keluar. Jiwa ini bisakah berfungsi
Kalau ada rohnya masuk ke dalam sini, ini roh. Nah, ini otak. Otak tidak akan bisa disebut jiwa kalau roh hanya masuk ke dalam otak. Kan itu? Begitu roh masuk ke dalam otak, lalu lah berfungsi. Begitu saat roh masuk ke dalam lampu, ada setelahnya di dalam lampu muncul cahaya. Cahaya disebut dengan akal dan pikir. Nah, di dalam lampunya disebut dengan jiwa. Lalu apa? Ini masuk ke dalam sini, ke dalam otak. Lalu berfungsi udah lampu, lalu berfungsi jiwa. Nah, nang keluar nang mana nang kira-kira? Dipadahakan roh nang keluar, mati orangnya aja. Dipadahakan jiwa nang keluar, ini jiwanya yang keluar, sedang bekerja. Jiwanya dalam genggamanku aja. Karena mati akan itu yang jelas. Maka apa? Jiwa pun adalah daripada jahirnya roh. Lalu apa? Kaulah kita membenarkan jiwa, kada kawa juga. Kaulah membenarkan roh, kada kawa juga. Karena nang tampak jiwa. Amun ditarik semuanya, bahwa pasti roh sudah. Artinya tersebut barang yang sama kayak ini. Siapa namanya lah? Lantaran siapa? Kita sama dulu lampu, diambil setrumnya. Jangan kita setrumnya, lalu hilang jiwanya. Sama jadinya. Akhirnya apa? Pendapat yang berbeda di sini, kadang-kadang kita salahkan keduanya, kadang-kadang kita benarkan keduanya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang nyata. Ini perpindahan nama ke sini. Proses yang akan membedakan. Jangan tertipu kita kepada yang tampaknya di sini sama juga kita berkorban di sini. Jangan melihat di sapinya kita berkorban. Sapi kan jadi korban. Coba bilang, rasanya sapi lah jadi korban. Jahilnya kan sapi jadi korban. Kita lihat dari sapi. Padahal apa? Sapi penjahilan daripada ini. Jadi yang disebut sapi ya ininya. Ini sapi. Apa pikir kita sapi? Ya, padahal ini sesungguhnya. Nah, ini duitnya. Lenyapkan uang duitnya, boleh pulang sini. Habis saja kita. Adalah serahkan kita. Selesai kita sudah. Sama jadi sapi itu apa bedanya dengan otak kita? Sapi yang dikorban, dia bujur, jahil. Makanya dunia adalah tipu daya. Ketika kita menuduh sapi yang korban, tertipu ada kita tuh. Tipu daya. Makanya korban diartikan sebagai penyembelihan, ya arti yang nyata. Tapi sesungguhnya jiwa itu ada. Sampai ke sini kita korbannya. Mau lihat di sapinya aja kan sampai ke sini. Ya rugi harus kita dapat betisnya, ada dapat buntutnya. Ya bermasalah harus kita. Itulah akibatnya. Kalau korban hanya dipahami hanya sebagai sunnahnya aja, melaksanakan aja. Korban hanya sebagai pesta pora aja. Korban tadi sampaikan. Kalau tidak sampai dalam, bagaimana tentang harta kita? Maka kita ingin masuk ke dalam 70.000 golongan tadi. Harta kita masuk sini, masuk hisab kita. Ada kekhawatiran masih tentang harta kita. Nah, jadi itu yang kita pahamkan biar korban ini pada tahun ini kita berharap tidak ada lagi justru menjadi khawatir ketika hendak masuk ke korban dan setelah berkorbannya. Kita bersihkan semua. Berapa kemampuan kita ada mau ukur sekarang. Ya, karena ada yang disebut nantinya di hari-hari tasyrik nanti. Di hari hanya itu ada kemampuan kita. Atau sebelum hari hanya ada kemampuan kita yang sudah bisa kita ukur sendiri. Ada. Nah, insyaallah kita masih belum terbahas tentang sholat kurban dan hari-hari tasyrik. Cuma ini kita akan menelaah kembali konsep kurban itu pada kehidupan kita apa. Lalu lah kita beri judul konsep kematian. Kita konsep kematian kita ini bebas daripada Islam itu seperti apa? Kenapa harus ada kurban? Karena dengan adanya kurban ini mengikuti sejarah ketika Nabi Adam pada pinandu dengan yang namanya jin atau tidak mampu mengenali dunia iblis sehingga merasa memiliki ya namanya makan buah
Khuldi. Karena merasa memiliki merasa nikmat. Wah, pada kegenangan lagi sudah yang maha pemberi nikmat itu. Merasa ampun kok sudah. Adalah di situ sebagai keserakahan. Jadi kita pembahasan tentang korban ini. Jadi setiap ayat yang kita temukan, yang kita bedah itu kemudian kita kaitkan ke kehidupan kita yang nyata setiap hari. Kan seseorang itu apabila sudah melaksanakan amal ibadah, harusnya ada dampak tentang keimanan kita. Orang sholat, habis sholat itu sesuai dengan tujuan. Inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya orang sholat itu tidak ada lagi yang namanya keji dan munkar, tapi masih banyak. Sama orang yang berkorban itu tidak ada lagi keserakahan, kekhawatiran sudah. Serakah itu maksudnya apa? Ini hartaku, aku usaha itu kan serakah. Sedangkan kita di awal inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu kita mendapatkan sesuatu, khawatir kita. Dan awal kita sih haji. Tapi itu kan yang sunnah aja. Untung kan diwajibkan. Ya, kalau diwajibkan, nyata neraka sudah. Tapi kalau sunnah, karena dua pilihan. Kalau hendak dihisab dirinya setelah dibangkitkan, kan bisa berkorban. Silahkan berkorban, tapi khawatir masih dengan dagingnya, khawatir dengan pembagiannya, semua itu dihisab. Tapi loss sama sekali. Makanya kan sunnah itu disuruh meringankan. Ketika ia benar-benar berkorban sampai ke dalam, maknanya ia ketahui rahasianya, maka kita membebaskan diri kita daripada hisab. Masuk 70.000. Itu tujuan kita korban. Kalau diwajibkan, tidak ada alasan lagi bagi kita. Untung masih disunahkan. Itu tujuan kita korban yang sesungguhnya. Jadi kita semakin tahun ini semakin memperbaiki kehidupan kita. Sampai saat ini kita belum merasa sempurna, belum bisa. Masih banyak, masih tentang keilmuan agama ini yang belum kita tahu, masih belum, artinya kita gali masih. Tapi apa? Allah pasti menjamin. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Nabi pun mengatakan itu sudah. Iya, mati syahid. Ya, selama masih ingin menuntut ilmu, ingin belajar tentang ilmu ketuhanan lah. Bukan ilmu di luar ketuhanan. Sudah ada jaminan itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti begitu sampai hari akhir daripada mendekati Idul Kurban, kita akan tuntaskan semuanya, karena korban itu ada di hari-hari tasyrik, kemudian ada yang namanya nanti setelah penyembelihan, ada yang disebut dengan sholat sunat. Setelah selesai penyembelihan, kita ada menemukan risalah sedikit, tapi kita masih menelaah. Karena ketika Nabi selesai itu beliau berkhutbah setelah sholat, apabila ia berkorban seperti ini dan sholatnya seperti ini, maka ia akan dapat pahala. Nah, apakah ini kita masih mencari lah, kita ada menemukan sudah, tapi itu dari Al-Bara itu. Jadi rawinya dari Al-Bara sangatnya, dan matanya masih kita selidiki. Jadi ada Nabi di dalam khutbahnya itu, apabila kita melakukan sebagaimana yang dilakukannya sholatnya, ya kan, korbannya, maka korbannya itu sama dengan yang dilakukan di masanya. Artinya sama yang dilakukan di masanya itu seperti ini kan contoh orang korban, bukan cara menyembelihnya di mana, bukan itu. Cara itu maksudnya adalah hati. Nah, maka ia mendapatkan pahala korbannya. Nah, di situ ini masih kita telah, makanya kita belum berani membuka, kalau kita masih mengkaji. Nanti setelah kita benar-benar mendapatkan kesahihan dan kekuatannya, baru kita sampaikan. Soalnya kalau tasyrik mudah aja itu kan, hari tasyrik kena
Itu 1-1, 1-2 dan 1-3 itu sangat mudah sekali huruf kita membedahnya. Cuman ini masih dalam pengkajian kita dulu, wajar itu. Kenapa? Selama kita dalam pengajian, insya Allah semuanya akan duduk bersama-sama secara sahih. Mungkin demikian kajian pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.